Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis video wawancara saya dengan dua sosok kepala sekolah, sebagaimana dalam petunjuk LMS calon guru penggerak pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam ketentuannya diinstruksikan untuk melakukan wawancara 2-3 kepala sekolah yang salah satunya adalah kepala sekolah tempat saya bertugas. Nah, dalam proses wawancara tersebut ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sih pengambilan keputusan dari dua sosok kepala sekolah ini, yang kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis terkait dengan tiga hal. Yang pertama adalah bagaimana prinsip-prinsip pengambilan keputusan, yang kedua tentang bagaimana paradigma dilema etika dalam pengambilan keputusannya, kemudian yang ketiga adalah tentang 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Nah, dalam kesempatan kali ini, sebelum kita menyaksikan video hasil wawancara saya terkait dengan pengambilan keputusannya, terlebih dahulu kita mencoba mereview latar belakang dari dua sosok kepala sekolah ini. Yang pertama adalah Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Sinjai, tempat saya bertugas, yaitu Bapak Samsur Rijal, SPDM. Ketika kita melihat riwayat karir dari beliau, memulai sebagai guru TIK di UPTD SMP Negeri 23 Sinjai, kemudian pada tahun 2019 yang lalu terangkat menjadi kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 13 Sinjai, yang selanjutnya pada tahun 2022 dipindah tugaskan sebagai kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai. Yang bersangkutan juga merupakan pengajar praktik pada program guru penggerak angkatan 4. Kemudian pada tahun ini terkait dengan riwayat beliau juga menjadi kepala sekolah penggerak angkatan 3, dan insya Allah tahun 2023 ini akan memulai program ini. Kemudian melihat dari jumlah guru di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai sebanyak kurang lebih 80 orang, kemudian jumlah siswa 746 orang. Kemudian untuk riwayat dari Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 7 Sinjai, Ibu Nasibah SPD MPD. Ibu Nasibah SPD MPD, jumlah guru 50-an orang dan jumlah siswa 415 orang. Riwayat karir beliau mengawali sebagai guru di seni budaya di SMP Negeri 1 Pangsit, Kabupaten Sidrap, kemudian pindah tugas di SMP Negeri 15 Sinjai. Kemudian pada tahun 2017 yang lalu diangkat menjadi kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 7 Sinjai. Baik, kita menyaksikan hasil wawancara saya terkait dengan dua sosok kepala sekolah ini. Yang satu melihat dari gender, yang satu adalah kepala sekolah dari laki-laki, kemudian yang kedua dari perempuan. Tentu mungkin sebentar dalam proses wawancara ini terdapat perbedaan atau mungkin sama dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan gender dan lain sebagainya. Olehnya itu kita menyaksikan, dan insya Allah di akhir nanti kita akan menganalisis terkait dengan tiga hal tadi yang saya sampaikan di awal. Baik, kita saksikan bersama wawancara saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya untuk hari ini menyempatkan untuk bisa berbagi sharing terkait dengan yang akan saya gali mengenai tugas saya dalam LMS sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yang mengenai keputusan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dalam kesempatan ini saya ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah untuk menganalisa terkait dengan bagaimana proses pengambilan keputusannya yang bertanggung jawab. Kita kenal bahwa sekolah kita di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai, Bapak tentu dalam beberapa kali kesempatan memberikan suatu keputusan yang mungkin sebagian orang yang menganggap seperti ini kurang pas dan lain sebagainya. Bapak dalam keteguhannya melihat apa yang harus dilakukan untuk sekolah kita di UPTD SMP Negeri 1 Sinjai.
Nah, sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas saya dalam hal ini, saya ingin mengutip satu kalimat yang mengatakan bahwa pemimpin sejati adalah bukanlah mereka yang menciptakan banyak pemimpin, tapi pemimpin sejati adalah yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan yang baru. Baik Pak, pada kesempatan ini Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Sinjai, dalam hal ini Bapak Samsul Rijal SPD MM, berikan beberapa hal terkait dengan keputusan-keputusan selama ini yang diambil demi untuk sekolah, dan tentu ada alasan kenapa demikian bisa dilakukan. Baik, mungkin kita ke pertanyaan pertama Pak. Selama ini mungkin bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun ada rujukan moral seperti itu Pak? Ya, baik. Terima kasih atas wawancara ini. Dan tentunya ini adalah sebuah momen bagaimana kita saling berbagi, ya, saling sharing. Nah, mengambil sebuah keputusan itu tentu ada melihat bagaimana menjumpangkan ke depan. Nah, ini ada misalnya dilema etika antara sebuah dua pilihan benar dengan benar. Dan tetapi kita harus mengambil sebuah keputusan. Apakah itu berdasarkan aturan ataukah berdasarkan kepedulian kita. Nah, ada juga ketika kita mengambil sebuah keputusan benar atau salah. Nah, ini ada rujukan moral. Ya. Dan tentunya selama aturan itu di jalur yang pas, insya Allah teman-teman akan menerima dengan legowo apapun keputusan bersama kita. Nah, jadi intinya bahwa keputusan yang kita ambil itu kita sudah tahu hasil akhirnya. Artinya bahwa segala sesuatunya tentunya yang pertama adalah perlu kita bicarakan bersama. Bagaimanapun sebuah pemimpin ya harus ada kompetensi yang dimiliki. Yang pertama itu ada kompetensi kepribadian yang melekat pada diri kita. Ada kompetensi sosial. Nah, ini yang tidak bisa kita lepas, dua kompetensi ini. Betul sekali Pak, tadi ada dua tadi yang coba saya garis bawahi. Bapak sempat mengatakan bahwa untuk pengambilan keputusan terkadang kita memilih dua hal, nilainya semua benar, jika kita memilih yang benar yang mana seterusnya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana pengambilan keputusannya terkait dengan dua hal benar yang sama-sama benar dalam pengambilan keputusan. Ya, mengambil keputusan yang benar dengan benar ini adalah melihat lagi kembali bagaimana ujung pangkal dari keputusan kita. Apakah keputusan yang benar ini adalah untuk kemaslahatan bersama, ataukah keputusan ini ada untuk individu-individu masing-masing. Jadi, ya, yang kita prioritaskan adalah keputusan bersama untuk kepentingan bersama secara keseluruhan. Dan tentunya kita harus melihat apakah keputusan ini sesuai dengan visi misi sekolah kita. Nah, betul sekali Pak bahwa ada beberapa hal pertimbangan dan seterusnya. Mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan ada langkah-langkah khusus yang diambil dalam memutuskan suatu pengambilan keputusan. Ya, langkah yang pertama adalah berkoordinasi dengan semua diri. Tentunya kita terus harus mengambil aspirasi dari teman-teman, bahwa mulai dari aspirasi orang tua siswa dalam hal ini komite, ada aspirasi dari teman-teman guru, tenaga kependidikan, bahkan ada aspirasi dari anak-anak kita atau siswa itu sendiri. Semua kita rangkum, kita ramu, dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Jadi semua anggaplah 360 derajat ya. Iya. Guru, orang tua, atau komite, kemudian anak kita siswa yang berfungsi untuk mengambil keputusan. Nah, mungkin ada yang paling efektif terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini yang dilakukan, ini bisa dibagikan kepada. Ya, satu pengambilan keputusan yang mungkin kebanyakan orang dalam tanda petik
ketika saya mengambil keputusan untuk mendisiplinkan teman-teman pengajar dalam hal ini bagaimana sistem absensi kita, mulai dari kehadiran, kedatangan sampai kepulangan teman-teman kita atur. Ya, mungkin ada beberapa orang yang merasa di zona nyamannya kemarin merasa terganggu bahwa adalah yang menitipkan. Ya, di satu sisi ada yang menitipkan bahwa bisa diabsenkan ataukah bisa diceklokkan. Nah, saya mengambil sebuah keputusan ini tentunya bukan berdasarkan saya suka atau tidak suka, tetapi bagaimana kita menciptakan pola-pola kedisiplinan yang mau kita terapkan ke siswa kita, tetapi harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri untuk disiplin, bagaimana mau mendisiplinkan orang lain, terutama kepada siswa kita. Jadi itulah langkah awal bagaimana membangun komitmen bersama dengan teman-teman. Tentu Pak, dalam hal ini ada hal-hal yang paling menantang dalam pengambilan keputusannya terkait dengan yang tadi dilema etika dalam dua kebenaran yang harus dipilih. Pasti ada hal-hal yang paling menantang, bisa mungkin diungkapkan? Ya, yang paling menantang itu adalah ketika mengambil keputusan bahwa sekolah kita ini adalah mau kita arahkan ke sekolah digital. Bagaimana teman-teman guru harus melek dengan teknologi. Nah, keputusan ini bukan berarti bahwa mau mendiskreditkan atau mau mengucilkan teman-teman yang tidak tahu teknologi, kan, tetapi bagaimana mendorong mereka untuk sama-sama, ya kalau di sebuah sekolah itu terkadang ada gap antara senior dengan junior, ya, seolah-olah merasa bahwa senior ini maha tahu segala-galanya, junior ya harus mengikut ke senior. Nah, kita combine, kita kolaborasikan. Mungkin senior tidak terlalu paham dengan teknologi, akan ditopang oleh teman-teman atau guru-guru junior ini. Nah, dari segi kolaborasi ada pengalaman dari senior, kemudian dari teman-teman guru yang merasa junior ini ada juga kompetensi yang mereka miliki, kita gabungkan, akan membuat sebuah kolaborasi yang maha dahsyat. Kalau saya rasa ada pengalaman, ada teknologi, akhirnya membuahkan sebuah hasil inovasi. Saya garis bawahi Pak, itu ya, bahwa ada kolaborasi sekolah, nanti hasilnya seperti apa. Kemudian mungkin Bapak ada mungkin ya, tata kelola atau jadwal dalam pengambilan keputusan. Karena kan ada keputusan yang harus diambil pada saat itu, ada yang mungkin depending harus melalui proses. Mungkin Bapak punya tata kelola atau jadwal bagaimana pengambilan keputusan, apakah harus mengambil pada saat itu atau mungkin ada hal lain? Ya, mengambil sebuah keputusan harus melalui pertimbangan-pertimbangan. Ya. Nah, di sekolah kita ini tentunya kita bagi di minggu kedua setiap bulannya itu ada pertemuan, kemudian di minggu terakhir di bulan itu ada evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, dari semua proses itu, kita di akhir bulan ada evaluasi, disitulah kita melihat progresnya, apakah keputusan yang kita ambil di awal itu baik, kita lanjutkan. Tapi kalau keputusan itu dirasa bahwa belum maksimal, ya kita apa kira-kira ide-ide kolaborasi lagi dari teman-teman untuk pencapaian tujuan akhir. Jadi selalu kita koordinasikan dengan teman-teman untuk menggerakkan ekosistem. Karena saya yakin dari kolaborasi itu akan menciptakan sebuah mahakarya yang baik. Ide, gagasan bukan berdasarkan pangkat dan jabatan, tetapi ide dan gagasan itu dari hasil kolaborasi bersama. Itu yang selalu kata kuncinya, kolaborasi dan koordinasi. Mungkin ada lagi yang terkait dengan itu Pak, dalam pengambilan keputusan dalam hal dilema etika itu. Mungkin ada faktor-faktor lain yang mempermudah atau membantu dalam proses pengambilan keputusan. Seperti apa? Ya, selalu kita koordinasi dengan tim yang ada di sekolah ini. Kita buat
ada tim khusus wakil-wakil kepala sekolah yang membidangi kesiswaan, kehumasan, saklas, kurikulum. Kemudian ada tim work yang kita bentuk juga yang menopang dari kerja-kerja kehumasan, kerja-kerja kesiswaan maupun kurikulum. Dan tim work inilah yang kita kelola bersama untuk mengambil sebuah keputusan langkah yang tepat ke depan. Baik, terima kasih Pak sudah mengulas tadi proses pengambilan keputusannya dan sebagainya. Tentu dalam prosesnya tadi yang dikatakan bahwa dalam mengambil keputusan pun harus memilih antara benar dengan benar. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini sebagai penutup wawancara kita dalam sesi kali ini, mungkin bisa ada tips-tips atau trik-trik terkait dengan Bapak sebagai kepala sekolah dalam hal ini yang ya masih strong ya, masih mudah dibanding yang lain di sekolah utama di Kabupaten Sigi, tapi Bapak mampu memanage teman-teman yang mungkin tadi dikatakan di awal ada senior, ada junior, tapi alhamdulillah mungkin berjalan beriringan berkolaborasi. Mungkin ada tips atau apa yang bisa dibantu kepada teman-teman yang langsung. Ya, pada prinsipnya bahwa sebuah pekerjaan itu ketika kita akan sebagai pemimpin misalnya harus dimulai dari diri kita. Kita harus memperlihatkan bagaimana mau mendisiplinkan teman-teman guru kalau kepala sekolahnya tidak disiplin. Bagaimana mau memberikan sebuah pekerjaan kepada teman-teman guru. Contoh misalnya, kita ingin mendorong teman-teman di PMM itu membuat aksi nyata. Kan tetapi kepala sekolahnya tidak melakukan aksi nyata juga. Nah, sehingga dari situlah saya secara pribadi melihat bahwa apa yang kita lakukan untuk melangkah bersama adalah bagaimana rasa kepedulian kita, bagaimana rasa cinta kasih kita pada teman-teman. Jadi bukan hanya teman ini kita anggap bahwa ada atasan bawahan, tapi bagaimana kita memanusiakan manusia. Ya, prinsipnya bahwa kita harus memanusiakan manusia. Semua sama di sekolah ini kedudukannya. Ya, faktor karena saya sebagai pemimpin pembelajar di sekolah ini, dan tentunya ya sesuai dengan kewenangan dan aturan-aturan harus kita tegakkan di sekolah. Baik Pak, terima kasih sekali lagi bahwa kita tahu bersama bahwa Bapak Samsul Rijal SPD MM ini sebelumnya menjadi pengajar praktik di angkatan 4, jadi kemudian menjadi kepala sekolah penggerak untuk tahun 2023. Dari ulasan dari awal tadi dalam proses wawancara ini, saya mencoba memetik dari beberapa hal terkait dengan prinsip-prinsip untuk pengambilan keputusan, yang mana kita katakan bahwa ada 3 hal yang kita bisa lakukan terkait dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, kemudian berpikir berbasis rasa peduli. Saya pikir dari proses kita wawancara tadi, saya menemukan 3 hal ini dalam pengambilan keputusan Bapak, dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah memberikan inspirasi, memberikan wawasan juga kepada saya, dan mungkin nanti yang saksikan video kita dalam proses tugas ini bisa memberikan penguatan utamanya untuk calon guru penggerak yang masih muda, perlu pengamalan, pembiasaan, dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak. Mungkin demikian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, mohon maaf ini mengganggu waktu tak konsul tadi. Pertama saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk menerima saya untuk mewawancarai Ibu terkait dengan beberapa tugas saya dalam LMS sebagai calon guru penggerak angkatan 7, di mana saya diminta untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah yang nantinya saya akan menganalisis, mengambil pelajaran, mengambil inspirasi terkait dengan bagaimana pengambilan keputusannya yang bertanggung jawab. Nah, izin Bu, sebelum memulai perbincangan kita terkait dengan
pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, saya ingin mengutip satu kata-kata yang mengatakan bahwa jika engkau tidak merencanakan kemenanganmu, maka kekalahanmu akan menjadi kepedihanmu. Nah, terkait dengan itu, kita tahu bersama bahwa Ibu selaku Kepala UPTD SMP Negeri 7 Sinjai, yang seorang perempuan dalam tanda kutip, bahwa laki-laki dan perempuan untuk sebagai pemimpin pasti punya cara lain, pendekatan lain, laki-laki sebagai kepala sekolah dan perempuan. Nah, ini mungkin yang saya tertarik untuk mewawancarai Ibu. Bagaimana sih pengambilan keputusannya nanti dalam proses dilematis, kemudian ada mungkin bujukan moral. Nah, ada beberapa pertanyaan sebentar yang coba saya tanyakan kepada Ibu. Silahkan nanti berikan gambaran sebagaimana pengalaman Ibu. Nah, baik Bu, kita mulai saja di yang pertama, Dik. Iya, silakan. Begini Bu, selama ini kan mungkin dalam perjalanan Ibu sebagai kepala sekolah, bisa saja bukan hanya saja di SMP Negeri 7 Sinjai, mungkin kepala sekolah sebelumnya di sekolah lain. Tentu dalam proses pengambilan keputusan terkadang ada hal yang membuat kita dilematis. Nah, kemudian dalam proses pengambilan keputusannya nanti akan berdampak kepada kita dan berdampak juga kepada teman-teman guru ataupun anak-anak kita di sekolah. Nah, terkait dengan itu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang di dalamnya terdapat dilema etika dan mungkin juga ada bujukan moral, seperti apa Bu? Makasih Pak. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah atau kasus-kasus yang dialami, saya sebenarnya tidak mengidentifikasi secara khusus mengenai istilah etika, karena berbicara masalah etika itu adalah suatu sikap sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi pada individu atau kelompok. Ya, sedangkan moral itu adalah suatu tingkah laku. Ya, suatu tingkah laku. Jadi untuk mengidentifikasi ini secara khusus tidak mengidentifikasi secara khusus, karena dilihat saja dari kebaikan ataukah tingkah laku yang dilakukan atau yang dimiliki oleh individu ataukah dengan kelompok. Hanya saja itu adalah merupakan pembelajaran tentang kasus yang terjadi sebagai tindak lanjut untuk mengambil keputusan. Ya, saya kira itu. Jadi baik Bu, terima kasih. Tadi sudah dilema etika yang di dalamnya mengandung kebenaran. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang di dalamnya tadi terdapat dua hal yang sama-sama benar? Yes. Bagaimana Ibu menjalankan itu untuk mengambil yang terbaik dari dua benar ini? Iya, sama-sama benar, sama-sama mempunyai kebaikan. Ya, betul. Ya, semua ini. Jadi keputusan itu sebenarnya suatu kasus itu tetap kita mengambil keputusan tidak langsung dengan sendirinya. Biasanya melalui musyawarah dulu. Tapi ini kalau menurut pengalaman saya juga bahwa keputusan yang diambil karena kita ini berbicara masalah etika, berarti keputusan yang diambil adalah berbasis etika. Ya, berbasis etika. Ya, kalau di sekolah tentunya sesuai dengan visi misi sekolah. Ya, yang berpihak kepada murid. Ya, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka dan itu yang diterapkan itu selalu berpihak kepada murid. Ya, nah termasuk budaya positif. Ya, nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip dasar menjadi acuan yang akan lebih jelas. Ya, jadi saya ambil itu berbasis etika. Berbasis etika. Baik Bu, itu tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan dalam menjalankannya pengambilan keputusan dua hal yang benar tadi itu. Nah, tadi juga Ibu menyinggung juga terkait dengan prosedur yang diambil dalam mengambil keputusan, misalnya melalui
koordinasi mungkin dengan teman-teman guru, atau mungkin ada perbincangan dengan beberapa orang terkait dengan masalah yang mungkin kasus-kasus yang dihadapi, yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada dilema itu? Apa yang paling efektif biasanya, Bu, kalau Iya. misalnya kita mendapat? Yang paling efektif dalam menangani suatu kasus, ya tentunya itu musyawarah. Musyawarah, Ya, jadi musyawarah. Jadi kemudian salah satu contohnya adalah musyawarah tentang kenaikan kelas, musyawarah tentang kelulusan. Ini yang efektif karena setiap tahunnya ini yang dilakukan di sekolah, dan bahkan semua sekolah atau semua satuan pendidikan ini yang efektif, dan disitulah menentukan naik atau tidaknya naik kelas atau tidaknya siswa, lulus atau tidaknya siswa, tentunya ini melalui musyawarah, dan disitulah kita mengambil keputusan bersama dengan mengungkapkan data-data ataukah fakta-fakta, ya masukan-masukan dari bapak dan ibu guru di sekolah. Itu yang selama efektif, yang tadi, yang paling efektif. Yang terkait dengan kenaikan kelas, kemudian kelulusan siswa, tentu diambil dari proses. Apakah pernah misalnya mengalami ada siswa mungkin yang terdapat dilema, apakah mungkin diluluskan atau tidak? Bagaimana Ibu mengambil keputusan terkait dengan itu selain dalam musyawarah? Apakah diluluskan atau tidak karena tidak memenuhi aturan? Seperti apa selama ini, Bu? Jadi mengenai naik kelas atau tidaknya, lulus atau tidaknya, saya kira tetap kembali ke peraturan yang berlaku di sekolah. Ada sekian persen untuk utamanya kehadiran, kemudian dengan tugas-tugasnya. Misalnya kehadiran minimal 80%, itu bisa naik atau dengan di bawahnya itu kan tidak naik, dan sesuai dengan ketuntasan, sesuai dengan KKM semua mata pelajaran. Kemudian lulus dan tidak lulusnya kan ada juga persyaratannya sesuai dengan pos sekolah masing-masing. Tentu semua siswa menyelesaikan semua yang 5 semester itu, menyelesaikan semua pelajarannya sampai dengan minimal 5 semester itu. Kemudian kan hasil rumusannya kalau memang itu mencapai rumusnya, bolehlah lulus. Kemudian mengikuti semua mata pelajaran, khususnya kepada ujian sekolah, mengikuti. Kalau ada siswa yang tidak mengikuti misalnya 1 hari atau 1 mata pelajaran, jelas ini menjadi pertimbangan. Menjadi pertimbangan. Ada namanya juga ujian susulan tetapi tidak muncul. Ini menjadi pertimbangan juga, dan inilah hasil keputusannya lulus atau tidaknya melalui musyawarah atau melalui rapat dewan guru. Oke, betul sekali, Bu. Kita ini selalu dihadapkan pada dilema. Nah, ada enggak yang selama ini, Bu, tantangan paling besarnya dalam mengambil keputusan itu, tantangannya mungkin dari Ibu? Iya, kalau tantangan itu sebenarnya sangat berat, banyak tantangan, utamanya kepada guru, tapi salah satu saya bisa ungkapkan bahwa tantangan itu termasuk tugas guru dalam melaksanakan tugasnya yang efektif. Apakah semua guru ini melaksanakan tugasnya dengan efektif, baik itu tugas dari jam wajibnya maupun dengan tugas tambahannya. Ini satu tantangan. Kami sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah dapat menilai dari semua guru itu kemampuannya dalam melaksanakan tugas, dan akan ternilai nanti pada SKP-nya, sasaran kinerja guru atau sasaran kinerja pegawai. Nah, yang menjadi tantangan, apakah
eh, guru bisa menerima dengan nilai yang saya berikan itu, ya bisa menilai atau tidak. Ya, kira itu merupakan tantangan besar ya bagi saya, karena setelah saya menilai, memberikan nilai itu menjadi pemikiran juga bagi saya, ya diterima atau tidak, ya itu menjadi beban. Jadi itu saya kira tantangan besar bagi saya. Nah, ini Bu masih lanjut dalam perjalanan Ibu sebagai kepala sekolah, mungkin punya tata kelola ataupun tata kala jadwal dalam pengambilan keputusan, misalnya apakah tadi harus musyawarah dengan keluarga besar, misalnya SMP Negeri 7 Sinjai, mungkin ada trik-triknya atau jadwalnya khusus bagaimana Ibu pengambilan keputusannya, apakah ada semacam rapat awal, rapat selanjutnya, atau bagaimana Bu? Seperti apa? Kalau mengenai tata kala atau jadwal, kalau menurut saya itu tidak ada, ya tidak ada jadwalnya. Artinya kasus itu kalau memang harus diselesaikan pada saat itu kita selesaikan. Ya, kita selesaikan, apalagi ditangani oleh orang-orang yang berkompeten. Jadi tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan musyawarah. Ya, tergantung masalah yang dihadapi atau masalah yang ada. Ya, jadi ini tidak ada beberapa hal yaitu Bu ya, bahwa ada kasus mungkin yang tidak perlu musyawarah secara keseluruhan guru, tapi ada bisa diselesaikan pada saat itu dengan melibatkan beberapa guru saja bisa langsung mengambil keputusan. Makanya tidak terjadwal, karena biasa juga masalah tiba-tiba tuh ada tiba-tiba ada masalah tidak ditahu ini. Jadi kalau memang perlu ada masalah bisa diselesaikan pada waktu itu. Kecuali kalau memang ada yang yang berat atau yang ini bisa dijadwalkan, karena harus misalnya kalau siswa mengundang orang tua siswa, ya mengundang orang tuanya, didatangkan orang tuanya, akhirnya bisa diselesaikan, tapi tetap ini diselesaikan dengan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Nah begini Bu, tadi sudah panjang lebar kita sampaikan, alhamdulillah bisa menjadi inspirasi bagi saya. Nah, adakah seseorang atau mungkin timnya di sekolahnya Ibu di SMP Negeri 7 Sinjai yang mempermudah atau membantu proses dalam mengambil keputusan? Misalnya siapa begitu, atau adakah tim khusus seperti itu Bu, supaya memudahkan untuk mengambil keputusan? Iya. Kalau tim khusus tidak ada tim khusus, tapi siapapun Bapak Ibu guru menemukan kalau memang toh ada masalah, bisa Bapak dan Ibu guru menyelesaikan sendiri. Kalau memang tidak, dibawa ke BK, kemudian ke kepala sekolah. Nah, di sini juga yang membantu termasuk rekan-rekan sejawat. Ya, rekan sejawat, termasuk juga pengawas satuan pendidikan, pengawas binaan itu, karena biasa memang hal-hal ini kalau dari siswa atau dari apa, saya itu menyampaikan kepada pengawas untuk mengambil solusinya. Iya. Jadi keterlibatan satuan pengawas untuk meminta arahan, tanggapan dalam memutuskan sesuatu yang mungkin yang perlu pertimbangan lebih banyak orang, tapi kalau misalnya tidak terlalu ini langsung. Iya. Baik, terima kasih. Tetapi itu meminta pandangan dari pengawas satuan pendidikan. Apalagi pengawas di sini dalam 1 minggu barangkali datang 2 kali 3 kali dalam 1 minggu. Intensitas pengawas satuan di sini lebih banyak, sehingga ada kejadian atau masalah yang terjadi gampang untuk dikoordinasikan. Bahkan untuk curhat ke masalah ini. Iya betul biasa. Nah, terakhir Bu, pertanyaan saya terkait dengan wawancara kita di sini. Nah, dari semua yang disampaikan tadi dari awal, kira-kira pembelajaran apa yang diambil Ibu mengambil keputusan? Maksudnya apa pembelajaran atau hikmah yang didapat? Semua kasus memutuskan ini tadi disampaikan di awal bahwa terkadang misalnya SKP
merasa bahwa jangan sampai teman-teman guru tidak terima atau apa. Adakah hikmah atau pembelajaran yang kita ambil dalam Iya, proses? hikmah itu sebenarnya ada Iya, bahwa itu adalah salah satu pembelajaran setiap mengambil keputusan itu melakukan musyawarah. iya, Ya, melakukan musyawarah baik dalam lingkup kecil itu maupun dalam lingkup yang luas. Itu. Kemudian bahwa semakin sering bertemu dengan masalah, ya masalah, maka pengalaman akan semakin kaya. oke, Ya, jadi kalau sering Iya. Pak menemukan masalah berarti tentu lebih matang, lebih ya dewasa. pengalaman semakin kaya, semakin Iya, banyak. iya, Dan tentunya keterampilan mengambil keputusan juga semakin meningkat. betul. Ya, ini Ini itu berarti pengalaman untuk mengambil keputusan. Iya. Baik Kira Bu, itu. terima kasih. Sejumlah pertanyaan saya sudah dibahas, diulas oleh Ibu, dan tadi ada 8 pertanyaan kurang lebih saya sampaikan kepada Ibu. Nah, mungkin sebagai penutup wawancara kita Bu, hanya bincang lepas-lepas. Ibu kan kepala sekolah dari perempuan. Nah, Iya. ada enggak Bu persentase, mungkin pernah kepala sekolah sebelumnya di sekolah sebelumnya Bu ya? Pernah Tidak ya? pernah. Oh, baru ya di Jadi sini. langsung Oh, di sini. Oke. Iya, langsung di sini. Persentase guru perempuan dengan guru laki-laki di sini Bu, persentasenya kira-kira berapa itu? Kalau lebih banyak Oh, perempuan, lebih banyak. mungkin 80%. Oh, ya berarti 90%, 10% laki-laki karena di sini hanya itu laki-laki, paling banyak 10. Ya, jadi lebih banyak berperan itu perempuan. Iya. Jadi mulai dari kepala sekolahnya, kurikulumnya, artinya wakil juga, Iya. bagian humas Iya. perempuan, perempuan Luar semua biasa, Bu, ya. ya, perempuan Karena kepala sekolahnya perempuan, ternyata juga guru-gurunya kebanyakan Iya, kebanyakan perempuan. perempuan. Jadi apa yang diputuskan seorang kepala sekolah yang perempuan tentu bisa masuk dengan guru-guru karena kebanyakan perempuan. Mungkin beda halnya kalau mungkin laki-laki yang kepala sekolah kemudian kebanyakan perempuan, ada mungkin rasa kalau ibu pasti tahu, oh kalau kita perempuan seperti ini, cara Ya, penyampaiannya artinya lebih beda juga, artinya Betul. pendekatannya itu karena lebih banyak juga perempuan, dan biasanya juga kalau barangkali perempuan kan pendekatannya beda tuh dengan mungkin karena banyak juga guru perempuan di sini, dan kalau misalnya kepala sekolah laki-laki tentu untuk komunikasi itu kan ada rasa-rasa ini canggung misalnya. Betul, betul. Tapi kalau kita sesama perempuan ada sih ya, ada perbedaan antara kepala sekolah atasan dengan bawahan, tetapi apa kayak dekati juga dirasa. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya itu merasa hanya jabatan saja barangkali yang membedakan, tetapi untuk kelakuan sehari-hari kalau rasa itu ya dekat. Itu begitu juga laki-laki. Begitu juga laki-laki, karena kan berapa di laki-laki di sini, artinya kita tahu juga bahwa ini seperti ini, bisa seperti ini. Namanya itu laki-laki bisa dianu semua. Oke, baik, terima kasih banyak Bu, dan luar biasa ada beberapa hal yang saya petik untuk pembicaraan kita. Ternyata Ibu ada tadi pengambilan keputusannya itu berbasis pada peraturan, karena itu menjadi pegangan kita bersama seluruh guru. Dan itu bisa kita ini karena terkait dengan apa yang mau kita ambil, keputusan apa yang kita mau ambil, tentu kita harus punya patokan bersama, yaitu peraturan. Artinya semua itu tetap kembali ke peraturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Ya, utamanya dalam visi misinya. Baik, Bu. Baik, misi sekolah. Sekali lagi terima kasih Bu. Mungkin kita cukupkan wawancara kita pada hari ini. Sekali lagi saya memohon maaf Bu sudah menyita waktu kesibukannya Ibu, dan terima kasih sudah bersedia menjadi pembelajaran secara pribadi bagi saya. Mungkin juga nanti ada yang saksikan bisa mengambil, oh ternyata menjadi pemimpin itu beberapa dilema yang harus dihadapi. Dan ada tadi saya sempat garis bawahi perkataan Ibu di terakhir itu, bahwa semakin banyak kasus yang kita hadapi dan semakin sering kita mengambil keputusan, maka akan kita semakin
dewasa semakin dewasa ini, Bu. berpikir Iya, betul. meningkat Iya. karena Baik, itulah tadi hasil wawancara saya dengan dua sosok kepala sekolah yang tentu memiliki track record yang luar biasa terkait dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan manajemen sekolah. Nah, pada kesempatan ini kembali kita mencoba menganalisis terkait dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam kesempatan kali ini dari segi prinsip pengambilan keputusan, kalau kita menyimak bersama bahwa Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Sinjai secara umum dominasi pengambilan keputusan adalah berbasis hasil akhir, di mana dalam kesempatan wawancara itu mengungkapkan bahwa ketika akan mengambil keputusan kita sudah tahu seperti apa hasil atau tujuan dari pengambilan keputusan ini, yang kemudian melakukan telaah tentang peraturan dan rasa kepedulian pada seluruh unsur, segalanya berdasarkan hasil kolaborasi dengan teman guru ataupun unsur terkait. Kemudian dari Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Sinjai, dominasi berbasis peraturan yang kemudian sebagai pegangan bersama untuk kemudian menelaah bentuk kepeduliannya dan kolaborasinya tentang bagaimana tujuan akhirnya. Jadi dari yang pertama adalah didominasi adalah tujuan akhirnya seperti apa keputusan yang akan diambil. Kemudian yang kedua, sosok kepala sekolah yang kedua adalah lebih kepada eh, berbasis peraturan sebagai pegangannya. Kemudian kita melihat dari segi paradigma dilema etika, kalau menyaksikan dari paradigma dilema etika dari dua sosok kepala sekolah ini ketika kita menyaksikan proses wawancara, kalau dari SMP Negeri 1 Sinjai Bapak Samsul Rijal SPD MM melakukan identifikasi tentang paradigma dilema etika tentang hal yang paling berlawanan pada dua kebenaran yang sama. Begitupun dalam hal bujukan moral telah mampu mengidentifikasi yang kemudian menjadikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan berdasarkan tiga prinsip pengambilan keputusan. Secara umum, ketiga prinsip pengambilan keputusan yang bersangkutan telah melakukan hal itu, namun eh, dari paradigma mampu mengidentifikasi tentang dua kebenaran ketika mengalami suatu masalah atau kasus, mampu mengidentifikasi pada dua hal eh, kebenaran dengan kebenaran yang mana kemudian diambil keputusannya. Nah, itu tadi kembali kepada tujuan akhirnya, kemudian menganalisis prinsip-prinsip lain. Sedangkan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Sinjai cenderung secara umum tidak melakukan identifikasi tentang dilema etika, mengingat bahwa pengambilan keputusan tentang dilema harus melakukan koordinasi ataupun kolaborasi dengan beberapa guru, bahkan untuk bermusyawarah terkait dengan keputusan apa yang akan diambil. Lebih kepada membangun prinsip-prinsip berbasis peraturan yang dilakukan dengan musyawarah dan pertimbangan, dan tentu menurut dari beliau melakukan koordinasi atau meminta tanggapan atau petunjuk dari pengawas satuan. Nah, kemudian ketika kita menganalisis dari 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dari dua sosok kepala sekolah yang saya wawancarai, bahwa secara umum kedua kepala sekolah ini secara tidak langsung menjalankan esensi dari 9 langkah ini, yang mana menganggap bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai kebajikan yang ada, yang kemudian mengedepankan tentang kolaborasi dan musyawarah yang tentunya dalam pengambilan keputusannya tidak lagi menjadi beban pribadi, akan tetapi keputusan yang diambil adalah hasil kerjasama dan kesepakatan bersama. Apapun hasilnya telah menjadi kesepakatan dan saling menerima. Olehnya itu, secara umum dalam hal 9 langkah, secara spesifik tidak menentukan tentang langkah-langkah dari 9 ini, tapi secara umum bagaimana kemudian mengambil keputusan berdasarkan musyawarah kolaborasi dengan guru-guru. Namun demikian, dari wawancara ini kita bisa memetik suatu pelajaran bahwa dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan sebagai penanggung jawab mengambil kebijakan, bahwa dalam melakukan semakin banyak kita menemukan kasus kemudian mengambil keputusan, tentu akan membuat kita semakin dewasa terkait dengan hal-hal yang akan kita lakukan dalam hal pengambilan keputusan. Nah,
Demikian dari analisis saya selaku calon guru penggerak pada dua sosok kepala sekolah yang saya wawancarai tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Semoga ini menjadi inspirasi, motivasi bagi saya pribadi dan mungkin Bapak dan Ibu melihat bahwa ke depan dalam pengambilan keputusan perlu ada perhitungan-perhitungan, perlu ada prinsip-prinsip, memahami prinsip-prinsip pengambilan keputusan, kemudian bagaimana bisa mengidentifikasi tentang dilema dilema etika yang di dalamnya ada individu lawan kelompok, kemudian ada kebenaran melawan eh, keadilan, kemudian ada keadilan ataupun kekasihan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini dua kebenaran yang terkadang membuat kita bingung untuk mengambil keputusan. Namun pada inti dari pelajaran yang kita ambil dari wawancara ini adalah bagaimana hasil akhirnya, bagaimana rasa peduli kita pada lingkungan kita, kemudian bagaimana kita berkolaborasi dan bermusyawarah dengan unsur-unsur yang terkait. Dan satu hal yang terpenting juga dalam wawancara ini dari Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Senjai, bagaimana kemudian ada tim-tim terkait dalam pengambilan keputusan membutuhkan kolaborasi dengan tim-tim untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian analisis saya terkait dengan dua wawancara ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.